Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Baik, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bagi anak-anak yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh, semoga cepat sekolah lagi. Dan pada pertemuan kali ini kita mengikuti pelajaran dengan daring, tidak sebagaimana biasa ya. Untuk pelajaran akidah akhlak kelas 4 ini sekarang alhamdulillah sudah mencapai bab 4, yaitu yang bertemakan akhlak terpuji. Apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak itu adalah merupakan tingkah laku, akhlakul karimah, akhlak terpuji, tingkah laku yang terpuji. Langsung saja kepada materinya. Mungkin anak-anak sudah siap pensil, siap buku, nanti dirangkum ya, dirangkum terus dicatat dan setorkan ke Pak Ustadz rangkumannya lewat tulisannya, difotokan. Berbakti kepada orang tua dan menghormati guru adalah suatu kewajiban bagi seorang anak. Apakah kamu sudah berbakti kepada orang tuamu dan menghormati kepada gurumu? Berbakti terhadap orang tua dapat dilakukan dengan cara bersikap hormat dan patuh. Bagaimana bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Ayo kita pelajari bersama-sama. Untuk bagian A, sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Apa sih orang tua itu? Orang tua itu adalah makhluknya Allah yang dimuliakan oleh Allah untuk kita hormati. Ini perintah Allah, bukan perintah orang lain, tapi perintah Allah suruh menghormati dan patuh kepada orang tua. Nanti mungkin seorang guru juga bisa dijadikan orang tua. Kalau orang tua yang asli ini adalah orang tua yang melahirkan dari rahim ke alam dunia sampai ke liang lahat. Kalau orang tua guru atau guru ya, itu adalah orang yang memuliakan kita dari alam dunia sampai ke akhirat. Jadi akhirat itu dimuliakan oleh seorang guru. Kalau lahiriah, jasad itu dibesarkan oleh orang tua kita sampai besar, sampai meninggal. Nah, kalau guru itu membesarkan ruhnya dari dunia sampai akhirat. Yang pertama, arti sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Ini orang tua asli ya. Bagaimana perasaanmu ketika bermain diawasi oleh orang tuamu? Nah, ini tentu merasa senang kan? Ya, itu yang dirasakan oleh seorang anak ketika kita ditemani bermain bersama orang tua. Kita senang banget ya, anak-anak. Kadang kita saking senangnya minta apapun sama orang tua. Mungkin itu satu kedekatan secara batiniah, jasadnya itu memang dekat, rohnya juga dekat. Oleh karena itu kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua meluangkan waktu untuk bermain dengan anak, dengan kita. Nah, kita juga harus menghormati orang tua karena mereka sudah berbaik hati kepada kita. Nah, itu akhlak yang terpuji. Jangan sampai madu dibalas dengan air tuba. Artinya orang tua sudah memberikan rasa manis kepada kita, tapi kita memberikan kepada mereka dengan rasa pahit. Sikap hormat merupakan suatu sikap yang menunjukkan rendah hati dan penghargaan. Adapun sikap patuh merupakan sikap yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Tuh kan? Jika patuh itu memang setia. Nih, setan itu tidak patuh kepada zat ilahiyah, yaitu zat Allah.
Mereka membangkang. Dan itu ada akhlakus sayyi'ah, akhlak yang jelek. Makanya setan itu tidak terpuji. Kalau setan terpuji, maka dia pasti akan mengikuti perintah Allah. Suruh sujud kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mau sujud. Berarti dia tidak patuh terhadap Allah. Kita pun sebenarnya mengikuti perintah orang tua itu adalah sebagai bukti kita mengikuti perintah Allah. Karena kita disuruh oleh Allah menghormati orang tua, memuliakan orang tua. Jangan sampai kita lalai, tidak bisa menghormati orang tua. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua adalah sikap yang menunjukkan penghormatan dan mematuhi segala perintah orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa. Nah, kalau tidak ada jasa orang tua, mungkin kita menjadi gembel di jalanan karena tidak ada didikan orang tua. Nah, mungkin kita bisa menjadi pemulung di jalanan karena orang tua sebenarnya nggak ridho kita menjadi gembel. Makanya sangat berjasa sekali orang tua ketika kita masih dalam bimbingannya. Dia harus dibimbing sama orang tua. Islam menempatkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua sebagai posisi kedua setelah Allah tuh kan. Saking mulianya orang tua sampai Allah juga memposisikan orang tua itu jabatannya yang harus dihormati setelah Allah. Rasul saja suruh menghormati orang tuanya. Ya, seorang rasul itu harus menghormati orang tuanya. Bagaimana kalau kita lebih-lebih? Ya, harus menghormati orang tua, harus menghormati Allah, mematuhi perintah Allah dan harus mengikuti tata krama Rasulullah. Karena banyaknya jasa orang tua yang diberikan kepada kita. Nah, itu memang banyak sekali jasa orang tua. Dari mulai di kandungan kita dibawa ke pasar, dibawa ke rumah, dibawa keluar, digendong terus dalam perut kita, dalam rahim ibu. Ternyata kita masih membangkang aja sama orang tua. Apakah itu akhlak yang baik? Kan tidak. Itu akhlak yang sayyi'ah, yang jelek. Ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan, merawat, dan menyayangi kita dari lahir hingga dewasa. Tuh bayangkan, dari mulai kandungan sampai ke dewasa kita, ibu yang mendidik kita, yang menyayangi kita, yang melahirkan kita, yang merawat kita. Adapun ayah adalah orang yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendidik kita hingga dewasa. Tuh, kalau tidak ada sang ayah syariatnya, itu kita tidak akan besar seperti ini. Kenapa? Karena ayahlah yang menopang ekonomi kehidupan keluarga. Nah, jadi tugasnya masing-masing. Ibu mengurus kita, sedangkan ayah yang membiayai kita. Campur tangan kedua orang tua inilah yang menjadikan besarnya kita. Jadi harus berbakti dan patuh kepada orang tua. Jangan sampai ada istilah orang tua tidak disayangi atau dihormati oleh kita. Kenapa? Kita diperintahkan oleh Allah, bukan orang tua yang memerintahkan kita, tapi kita yang harus taat kepada Allah, mengikuti atau patuh terhadap orang tua. Andai kata orang tua kita selalu maksiat, itu bukan berarti kita mengikuti perintah orang tua, tapi mengikuti perintah Allah supaya kita tunduk patuh kepada orang tua. Contoh yang kedua, contoh dan manfaat sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Yang A. Mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemui orang tua. Nah, itu ucapkan salam.
Kita ucapkan salam itu jangan mengucapnya aja, tapi dalam hati kita harus ada i'tikad, niatan kita mendoakan kepada orang tua. Assalamualaikum. Berarti kita mendoakan keselamatan bagi kedua orang tua. Itu jangan cuman bicara assalamualaikum, assalamualaikum, gitu aja. Tapi dalam hati kita harus mendoakan kepada orang tua. B. Nah, berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah. Tuh, ini sikap yang baik sekali. Kenapa? Karena pamit itu adalah izin yang diberikan ridhonya orang tua kepada kita. Kalau orang tua tidak ridho keluar, pasti kita akan kurang enak gitu ya. Istilahnya pikiran kita kadang tidak tenang. Wah, orang tua nyariin kita enggak ya di luar sana? Gitu, harus berpikir seperti itu. Karena orang tua saking kasihannya sama anak, sama kita, itu kadang beliau itu memikirkan setiap harinya, setiap detiknya memikirkan kita, kehidupannya bagaimanapun. Setelah itu kita tidak berpamitan keluar. Akhirnya orang tua menanyakan, ini Fulan kemana ya? Kok nggak ada di rumah? Tuh kan, berarti dia itu menanyakan, dia kangen sama kita. Yang ketiga yaitu C, membantu pekerjaan orang tua agar meringankan bebannya. Tuh, ini yang baik juga. Kenapa harus membantu pekerjaan orang tua? Karena orang tua itu sangat lelah, capek. Ya, kalau orang tua sudah lelah, capek, kita bantu tenaganya, pikirannya, bantu ya, supaya orang tua itu senang, ridho terhadap kita. Akhirnya kita dapat doanya orang tua sehingga kita menjadi anak yang sukses tuh. Jadi harus meringankan. Contoh kita orang tua melihat lagi ngepel, ayah, ibu sini sama AA sama teteh dipelin gitu. Ya akhirnya kita membantu sama orang tua meringankan beban orang tua itu baik. Didoakan sama malaikat nanti. D. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah orang tua. Nih, melaksanakan nasihat itu adalah luar biasa. Karena tidak ada satupun orang tua yang menyuruh anaknya untuk bermaksiat atau melakukan perbuatan salah. Pasti orang tua itu akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nggak ada ceritanya orang tua ingin menjerumuskan anak ke neraka, nggak ada ya. Pasti akan membawa anaknya ke pintu kebahagiaan. Mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah. Nah, di sini mendoakan di sini berarti kita memohon kepada Allah untuk semoga orang tua itu diberikan umur panjang. Ya Allah, berilah umur panjang kepada orang tua. Jangan umur panjang aja, tapi ditambahin umur yang panjang dan barokah, bisa ibadah, bisa taat. Nah, akhirnya setelah kita mendoakan orang tua, nanti imbasnya kepada kita juga. Kita mendoakan orang tua, orang tuanya yang soleh, umur panjang, tapi kitanya nggak soleh, pasti itu kucurannya itu dari orang tua pasti menimpa kepada kita. Jadi kayak kita memberi sebagian rezeki teh, kita memberikan uang kepada orang lain, nanti Allah berikan lagi rezekinya uang kepada kita. Ya, pasti. Jadi jangan pelit. Mendoakan juga seperti itu, mendoakan kepada orang lain, nanti kita juga pasti kecipratan dari hasil doa kita yang diberikan kepada mereka, ya, terutama kepada orang tua. F. Menjaga dan merawat orang tua ketika sakit. Wah, ini yang jasa yang luar biasa. Ketika orang tua dalam keadaan lemah, itu kita tolong yang sesopan-sopannya, yang selembut-lembutnya. Jangan sampai ketika orang tua sudah dalam keadaan payah dirawat, itu kita malah mencaci, memaki orang tua. Si ayah, kenapa sih sakit? Waduh, bahaya itu. Nggak boleh. Jadi harus merawatnya dengan lemah lembut. Ada satu cerita ketika ada Uwais Al-Qarni merawat ibunya sehingga Rasulullah takjub kepada Uwais Al-Qarni itu. Kenapa? Karena saking ta'ziman wa takrimannya kepada orang tuanya seorang Uwais Al-Qarni. Ya.
Beliau sampai membawa ibunya untuk pergi ke Mekah dengan cara digendong. Bayangkan, kita mau nggak berbuat seperti itu? Wah, berat sekali ya. Puasa juga kayaknya belum bisa seperti itu. Sampai latihannya naik gunung, turun gunung, membawa lembu, sehingga lembunya semakin besar, semakin besar. Akhirnya setelah diperkirakan sudah kuat, akhirnya seorang ibu dibawa digendongnya oleh Uwais Al-Qarni ke Mekah untuk melaksanakan haji. Bayangkan itu, Masya Allah, luar biasanya. Makanya dicatat oleh Allah sebagai anak yang soleh. Berikut ini adalah manfaat dari sikap hormat dan patuh kepada orang tua. A. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. B. Kehidupan di dalam keluarga menjadi tenang dan harmonis. C. Diperpanjang usia dan dilimpahkan rezeki. D. Penghapus dosa besar. E. Dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat, maslahat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian anak didik SD Al-Fatah terutama kelas 4 diberikan anak yang soleh, solehah, dan dijadikan oleh Allah sebagai wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti mohon maaf disimpulkan, ditulis, dicatat di buku, kirimkan ke fotokan, dikirimkan ke WA lewat Pak Ustadz ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.